Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Ada yang kabarnya tidak baik atau baik semua? Baik semua, Ibu. Baik dan buruk juga Ibu. Buruknya karena apa? Teman yang lain tidak masuk kelas ini hari. Nanti baru Ibu cek di saat absen ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Yang bersedia? Melalui siaran? Mari kita berdoa dengan membaca. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, tujuanmu kau, datanglah seperti di dalam surga. Datanglah kita hari ini dalam kemuliaan, seperti kehendak nama Bapa kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Terima kasih kepada Adam Melania yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Ibu absen dulu. Melania Seran, Maria Pentiana Cu, Hadir Ibu. Arkadius Polokalo, Sufiana Umali, ada Ibu Paulina Saru, Maria Alfrida Allen, Alfa. Maria Julianti Negili, Gregorius Timo, Alfa. Justus Sapatu, Alfa. Gregorius Brianaha, Izin. Octavianus Fernando Moniz, Sakit. Maria Goretti Clau, Alfa. Maria Edita Teva, ada surat izin atau ada yang orang tuanya datang minta izin? Orang tua yang datang minta izin. Godensiana, Neno Alupan, Tadi pulang jam 10, Ibu. alasannya karena apa? Dia ada Antar teman. Ini Deviana sakit. Jadi setelah antar teman dia tidak pulang. Iya Ibu. Jadi yang hari ini yang apa banyak juga dan Iya, yang izin Ibu. juga banyak. Jadi nanti minggu depan baru Ibu cek yang apa, yang izin, yang sakit. Iya Ibu. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan lingkungan dan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Jadi adik-adik bisa perhatikan di depan, Ibu sudah siapkan gambar. Semangat di depan, coba adik-adik perhatikan. Ada yang tahu gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan mengapa gambar di sebelah ada pohon yang hijau, ada rumput hijau, dan di sebelahnya lagi tanahnya kering. Ada yang bisa menjelaskan apa penyebabnya atau kenapa gambar ini bisa di sebelahnya rumputnya hijau, di sebelah kering? ada, Ibu. Ya, Itu baik Arkadius. Gambar pertama rumputnya hijau. Setelah itu mereka semprot pakai Nixon itu. Semprot, akhirnya rumputnya mati semua. Pas musim kemarau terjadi kekeringan. Nah setelah itu mereka buat ini jembatan, Ibu. Tidak tahu buat jembatan buat apa ini. Setelah itu gambar keempat itu, Ibu, itu longsor, Ibu. Itu selesai, Ibu. Jadi baik, terima kasih kepada Arkadius yang sudah menjawab. Ada yang lain? Dari saya Ibu. Ibu, dari saya itu
karena perubahan waktu yang terjadi. Dulu hijau, sekarang tidak hijau lagi. Dan ini dulu airnya banyak, tapi sekarang airnya tidak ada. Dan saya begitu, Bu. Terima kasih kepada Maria Fintiana yang sudah menjawab. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Jadi dari kedua jawaban itu tidak ada yang salah. Dan dari gambar ini adalah contoh gambar perubahan lingkungan hidup manusia. Ada yang tahu penyebabnya sehingga pada gambar ini ada perubahan? Ada yang tahu kenapa dulu airnya banyak, sekarang airnya tidak ada? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak tahu, Ibu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengapa pada gambar ini terjadi perubahan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan lingkungan. Jadi gambar ini adalah contoh dari perubahan lingkungan. Jadi gambar ini menunjukkan kepada kita agar kita bisa menandakan dulu sebelum lingkungan itu dicemari atau sebelum manusia merusak lingkungan itu, lingkungannya baik-baik saja dan lingkungannya itu indah. Kenapa tanahnya kering? Karena manusia melakukan aktivitas yang begitu banyak, membangun pemukiman sehingga menebang banyak pohon dan membuat hutan tersebut menjadi kering karena tidak ada pohon yang dapat menyerap air hujan. Jadi pengertian dari perubahan lingkungan ada yang tahu? Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian lingkungan. Jadi pengertian perubahan lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Kenapa aktivitas manusia bisa membuat lingkungan berubah? Mengapa? Terima kasih Pendiana, jawabannya sangat betul. Jadi di sini ada juga faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Ada yang tahu faktor-faktor apa saja? Ada faktor alami dengan faktor manusia. Betul sekali Melania jawabannya. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan lingkungan itu, dan faktor utamanya itu adalah interaksi antara manusia dan lingkungannya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara lingkungan, antara ekologi. Contohnya itu kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, hilangnya suatu populasi. Dengan banyaknya aktivitas manusia menyebabkan populasi hewan, tumbuhan menjadi berkurang. Karena tempat di mana hutan tersebut dijadikan untuk tempat populasi hewan, tumbuhan dirusak oleh manusia untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman. Itu adalah faktor utama yang menjadi perubahan lingkungan. Dan juga sungai itu dulu orang bisa pakai untuk mengambil air minum, karena dulu itu tidak ada pencemaran lingkungan, tidak ada yang buang sampah sembarangan, sehingga sungai itu bersih dan orang bisa memanfaatkan sungai tersebut sebagai tempat cuci pakaian, atau ada yang bisa mengambil air minum di situ, mandi. Tapi sekarang ini jarang sekali orang cuci pakaian di sungai, mandi atau ambil air minum itu, karena limbah dari rumah tangga yang mencemari sungai tersebut. Dan di sini juga ada dua faktor. Yang pertama itu faktor alami dan faktor manusia.
Ada yang tahu faktor alami itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Banjir. Apalagi? Apalagi? Masih ada lagi? Gempa bumi. Betul sekali jawaban adik-adik. Semuanya itu sangat betul, sangat benar. Faktor alami itu disebabkan karena menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik, diantaranya yang tadi sudah disebutkan longsor. Longsor itu terjadi karena penebangan hutan untuk membangun pemukiman, terus letusan gunung berapi, banjir, dan rusaknya pantai. Itu karena pantai tercemar itu karena plastik dan limbah-limbah rumah tangga. Di saat mereka membuang limbah ke sungai, maka di situ limbah tersebut akan dibawa oleh sungai dan sampai laut. Laut tercemari dan terumbu karang, kebakaran hutan, badai, dan tsunami itu adalah faktor alami. Dan yang kedua itu faktor manusia. Ada yang tahu faktor manusia? Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menebang hutan. Apalagi? Masih ada lagi? Menggunakan pupuk pada tanaman secara berlebihan. Betul sekali jawaban adik-adik. Dari faktor manusia itu banyak sekali yang dapat merusak lingkungan. Ada yang buang sampah sembarangan, menebang hutan, menggunakan pestisida berlebihan, membangun pemukiman, dan limbah industri. Itu adalah faktor penyebab perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Manusia itu diciptakan memiliki akal budi. Seharusnya kita manusia yang menjaga, bukan merusak. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang perubahan lingkungan, di mana perubahan lingkungan itu disebabkan oleh manusia atau terganggunya keseimbangan lingkungan. Dan faktor-faktornya itu yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu faktor alami dan faktor manusia. Semua sudah tahu toh? Atau ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan, nanti Ibu tambahkan di nilai tugas kalau ada yang bisa. Melania, Maria Cyntiana. Baik Ibu, perubahan lingkungan itu ada dua faktor, yaitu alamiah dan manusia. Dan pada faktor alami itu terjadinya tsunami, banjir. Sedangkan pada faktor dari manusia itu terjadinya penebangan hutan sembarangan. Sudah Ibu. Terima kasih Maria Cyntiana karena sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sangat bagus. Ada yang lain bisa melihat contoh dari Maria Cyntiana. Jangan takut. Salah benar tidak apa-apa. Intinya ada berani untuk berbicara. Itu tujuannya kita sekolah, kita diajar di sekolah. Kita bisa berani berbicara. Saat guru menyuruh kita berbicara, kita harus berbicara. Salah benar tidak apa-apa. Ibu tidak menilai itu, Ibu hanya menilai keberanian dari adik-adik. Materi kita sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut dan Ibu akan memberikan tugas. Jadi minggu depan adik-adik datang
bawa limbah-limbah rumah tangga atau sampah yang ada di rumah, plastik, botol aqua. Jadi minggu depan adik-adik datang bawa jenis-jenis sampah yang ada di rumah. Ya Ibu. Supaya karena materi kita minggu depan akan berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Arkadius. Ada saya gitu. Berdoa tidak teriak-teriak. Orang berusaha. Berbicara dengan Tuhan itu. Baik. Teman-teman, ibu guru, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Bersama saya memimpin doa ini sesuai saran dan keyakinan yang saya anut, yaitu agama Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama Bunda Praha Maria, saat ini karena anak-anakmu bersama ibu guru ini telah menyelesaikan pembelajaran bersama ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan kami tekuni untuk kehidupan kami secara selanjutnya. Namamu kami puja Bapa, namamu kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Nama Bapa. Terima kasih Arkadius yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu.